Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko ingin mempresentasikan materi di buku Manajemen Biaya karangan Blocher edisi 5. Yang akan saya presentasikan adalah materi yang ada di bab 2 di buku tersebut. Judulnya adalah menerapkan strategi, value chain, balance scorecard, dan strategi map. Kemudian, jika kalian ingin mengerjakan latihan soal dan memperoleh pembahasannya, silahkan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari materi atau e-learning manajemen biaya. Adapun tujuan pembelajaran untuk bab 2, yang pertama menjelaskan bagaimana menerapkan sebuah strategi bersaing dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Yang kedua, menjelaskan bagaimana menerapkan sebuah strategi bersaing dengan fokus pada eksekusi dari tujuan-tujuan yang ada. Ketiga, menjelaskan bagaimana menerapkan sebuah strategi bersaing dengan menggunakan analisis rantai nilai atau value chain. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah menjelaskan bagaimana menerapkan sebuah strategi bersaing dengan menggunakan balance scorecard. Terakhir adalah menjelaskan bagaimana mengembangkan balance scorecard yang ada dengan mengintegrasikan keberlanjutan. Sekarang kita masuk ke menerapkan strategi. Ada dua strategi bersaing utama, yaitu kepemimpinan biaya atau cost leadership dan diferensiasi. Kemudian setelah perusahaan memilih strategi bersaing yang diusung, apakah sebagai pemimpin biaya atau diferensiasi, ada beragam cara untuk menerapkannya. Pertama, melakukan analisis SWOT. Kedua, fokus pada eksekusi. Ketiga, analisis rantai nilai. Dan keempat, menggunakan atau menerapkan balance scorecard. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT. Jadi dengan analisis SWOT kita mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan atau critical success factor yang ditautkan ke strategi. Misalnya inovasi produk, kualitas, dan pengembangan kemampuan. Kita juga kemudian mengidentifikasi ukuran-ukuran untuk CSF tertentu. Misalnya jumlah perubahan rancangan atau paten yang baru, jumlah produk yang rusak atau yang dikembalikan pelanggan, atau jumlah jam pelatihan atau jumlah perbaikan kinerja kemampuan. Analisis SWOT memiliki 4 bidang, yaitu strength atau kekuatan, ini adalah faktor internal. Weaknesses atau kelemahan, ini juga faktor internal di perusahaan. Opportunity atau peluang, ini faktor eksternal. Dan threat, ancaman adalah faktor internal. Faktor eksternal. Jadi strength and weakness itu faktor internal di perusahaan, sedangkan opportunity and threat itu adalah faktor di luar perusahaan. Jika kita ingin menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, kita amati bagaimana lini produknya. Apakah produk-produk yang dihasilkan adalah pemimpin pasar. Kemudian juga manajemen, bagaimana penelitian pengembangannya, apakah terus menghasilkan produk-produk yang inovatif, bagaimana kegiatan manufakturnya, apakah memproduksi barang dan jasanya secara efisien, bagaimana kegiatan pemasarannya, dan strategi yang diterapkan. Sedangkan ketika kita ingin mengamati peluang atau ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, kita amati misalnya hambatan untuk masuk ke pasar atau ke industri, mudah atau sulit, bagaimana tingkat persaingan di antara persaing yang ada, apakah tingkat persaingan yang sangat tinggi atau rendah, kemudian bagaimana keberadaan barang substitusinya, apakah banyak atau tidak ada,
dan posisi tawar pelanggan atau pemasok. Apakah dalam hal ini pelanggan memiliki posisi tawar yang kuat sehingga bisa membuat harga produk menjadi rendah. Yang berikutnya terkait dengan eksekusi, faktor-faktor penentu keberhasilan atau critical success factor yang akan dilaksanakan oleh seorang manajer akan sangat bergantung pada strategi bersaing yang dipilih oleh perusahaan. Jika perusahaan memilih strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership, maka perusahaan akan sangat memusatkan perhatian pada kinerja operasional dan kualitas. Bagaimana menghasilkan produk dengan secara seefisien mungkin, namun tetap berkualitas sesuai dengan keinginan pelanggan, agar perusahaan bisa menjual barangnya lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Atau kalau perusahaan menerapkan strategi bersaing diferensiasi, maka perusahaan lebih menitik beratkan pada kepuasan pelanggan dan inovasi atas produk dan jasa yang dihasilkan. Kemudian perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi harus sangat memperhatikan pemasaran dan pengembangan produknya. Nah, dalam hal ini, akuntan manajemen membantu mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang relevan. Misalnya, akuntan manajemen akan mengumpulkan data terkait survei kepuasan pelanggan. Bagaimana kepuasan pelanggan setiap tahun, apakah terjadi peningkatan, atau akuntan manajemen juga mengumpulkan data yang menganalisis dan melaporkan tingkat ketepatan waktu pesanan diterima oleh pelanggan. Nah, fungsi akuntan manajemen seperti itu, tidak hanya menghasilkan informasi keuangan, tapi juga menghasilkan dan menganalisis informasi-informasi non-keuangan yang menentukan keberhasilan perusahaan ke depan. Kemudian perusahaan juga dapat meningkatkan pemasaran dan pengembangan produknya melalui kegiatan benchmarking, melihat perusahaan lain yang sejenis yang merupakan perusahaan dengan praktek terbaik di industri dan melakukan perbaikan kualitas secara keseluruhan, menerapkan total quality management atau melakukan Malcolm Baldrige Quality Award. Sekarang kita masuk ke analisis rantai nilai atau value chain analysis. Jadi mudahnya aktivitas di perusahaan dapat kita bagi menjadi dua aktivitas besar, yaitu aktivitas utama atau primary activity dan aktivitas pendukung atau supporting activities. Aktivitas utama itu mulai dari inbound logistik, kegiatan operasi, outbound logistik, pemasaran dan penjualan, dan layanan purna jual. Nah, kegiatan utama inilah adalah kegiatan yang terkait dengan produksi barang dan jasa dan pengiriman barang dan jasa ke pelanggan serta layanan setelah barang tersebut dijual ke pelanggan. Itu adalah aktivitas utama. Nah, adapun aktivitas pendukung adalah aktivitas-aktivitas yang memungkinkan aktivitas utama dapat berjalan secara efektif dan efisien. Apa saja? Pertama adalah infrastruktur perusahaan, kedua manajemen sumber daya manusia, ketiga pengembangan teknologi, dan keempat adalah pengadaan. Perusahaan harus mampu melaksanakan semua rantai nilai ini, semua kegiatan dalam rantai nilai ini secara efektif dan efisien untuk memperoleh margin. Mudahnya adalah tingkat keuntungan, yaitu harga jual dikurangi dengan biaya untuk memproduksi dan memasarkannya. Jadi semakin tinggi margin, semakin baik. Oleh karena itu perusahaan harus mengelola aktivitas-aktivitas dalam rantai nilai ini secara efektif dan efisien. Pertanyaannya, apakah akan mengerjakan sendiri di perusahaan atau melakukan alih daya ke perusahaan yang lain? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan. Jadi analisis rantai nilai adalah analisis untuk pemahaman yang lebih baik atas perincian dari strategi bersaing organisasi.
Critical success factor harus diterapkan dalam setiap tahapan kegiatan operasi di aktivitas utama atau aktivitas pendukung. Analisis rantai nilai juga membantu perusahaan memahami keunggulan bersaingnya dengan lebih baik melalui analisis proses apa saja yang menambah nilai dan proses yang tidak menambah nilai yang dapat dihilangkan atau dialihdayakan. Kemudian juga termasuk dalam aktivitas upstream maupun downstream, jadi gampangnya di aktivitas utama ataupun aktivitas pendukung. Analisis rantai nilai memiliki dua tahapan, yaitu pertama mengidentifikasi aktivitas rantai nilai pada tingkatan yang sekecil mungkin. Yang kedua, mengembangkan keunggulan bersaing dengan mengurangi biaya. Nah, ini cost leadership atau menambahkan nilai diferensiasi. Untuk mengembangkan keunggulan bersaing, perusahaan harus mempertimbangkan yang berikut ini. Apakah keunggulan bersaing kita atau strategi? Apakah sebagai pemimpin biaya atau diferensiasi? Di mana kita dapat menambahkan nilai untuk pelanggan pada semua aktivitas yang ada dalam rantai nilai atau pada aktivitas-aktivitas tertentu, di mana kita dapat mengurangi biaya. Kemudian, apakah ada proses yang saling berkaitan dan kaitan ini yang akan dieksploitasi atau dimanfaatkan. Berikut ini adalah contoh analisis rantai nilai dalam perusahaan yang memproduksi komputer. Jadi perusahaan sedang mempertimbangkan dua opsi. Opsi yang pertama adalah tetap berfungsi seperti yang ada saat ini, atau opsi yang kedua ada dua keputusan alih daya yang terpisah, pembelian atau produksi suku cadang, dan menyediakan layanan atau mengalihdayakan. Penting untuk mempertimbangkan strategi perusahaan dalam keputusan alih daya atau outsourcing. Ini adalah keterangan terkait dengan opsi 1 dan opsi 2 dengan aktivitas yang memberikan nilai tambah. Yang pertama, aktivitasnya adalah memperoleh bahan baku. Nah, ini perusahaan tidak terlibat dalam langkah ini karena perusahaan hanya memproduksi komputer, bahan baku dari pemasok. Yang kedua, memproduksi chip komputer dan komponen yang lain. Perusahaan tidak terlibat dalam langkah ini karena perusahaan hanya membeli chip komputer dan komponen yang lain seharga 200. Opsi 2 juga sama. Yang ketiga, memproduksi komponen, beberapa dapat dibuat perusahaan. Perusahaan membeli komponen senilai 300 untuk setiap komputer. Opsi 2, perusahaan memproduksi komponen senilai 190 per unit ditambah 55.000 per bulan. Aktivitas yang ketiga adalah perakitan. Perusahaan melakukannya dengan biaya $250 per unit. Opsi 2 sama. Yang kelima adalah pemasaran, distribusi, dan perbaikan jika ada yang rusak. Opsi yang ada adalah perusahaan melakukan sendiri dan biayanya $175.000 per bulan. Sedangkan di opsi 2, perusahaan dapat melakukan outsourcing atau alih daya dan biayanya $130 per bulan. Nah, dari dua opsi ini kemudian perusahaan akan menganalisis apakah opsi yang akan diambil. Apakah tetap melaksanakan opsi 1 seperti kondisi yang ada atau beralih ke opsi 2. Ada dua kegiatan yang kita perbandingkan untuk opsi 1 dan opsi 2, yaitu yang pertama kegiatan produksi dan yang kedua kegiatan pemasaran, distribusi, dan perbaikan. Opsi 1 untuk produksi adalah 600 kali $300 atau 180.000. Opsi 2, dia memproduksi 190, jadi 600 kali 190 plus di outsourcing 55.000 atau 169.000. Untuk pemasaran, distribusi, dan perbaikan, opsi 1 adalah 175.000 per bulan, opsi 2 adalah 600 kali 130 atau 78.000 per bulan. Nah, penghematan dengan opsi 2 di produksi adalah 11.000 dan di pemasaran 97.000. Jadi kalau perusahaan beralih ke opsi 2, maka dia akan menghemat 11.000 plus 97.000.
Namun demikian, tentu saja ada resiko yang harus ditanggung saat melakukan alih daya. Apakah perusahaan yang memperoleh alih daya tersebut dapat memproduksi barang dan jasa seperti kualitas yang ada di perusahaan saat ini? Jadi dari tabel perbandingan sebelumnya antara kedua opsi yang ada, perusahaan dapat menghemat sebesar 180.000 per bulan dengan memproduksi komponen dan mengalihdayakan pemasaran, distribusi, dan perbaikan. Nah, faktor utama yang mengarahkan keputusan ini adalah kualitas dan layanan pelanggan. Untuk perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi, opsi terbaik tidak harus yang memberikan penghematan yang paling banyak, tapi lebih ke arah yang memberikan nilai tambah yang lebih banyak kepada pelanggan. Kemudian dari sudut pandang strategik, opsi 1 lebih disukai daripada opsi 2. Berikut ini adalah 5 langkah pengambilan keputusan strategik. Yang pertama, tentukan permasalahan strategik yang melingkupi permasalahan. Contohnya, dalam strategi bersaing, apakah perusahaan sebagai pemimpin biaya atau diferensiasi? Kedua, identifikasi berbagai tindakan perbaikan yang ada. Ketiga, peroleh informasi dan lakukan analisis atas berbagai tindakan perbaikan yang diperoleh dalam langkah 2. Hitung biaya yang relevan. Terkait dengan biaya relevan akan diberikan di bab-bab berikutnya. Keempat, berdasarkan pada strategi dan analisis, pilih dan terapkan tindakan perbaikan yang diinginkan. Yang kelima, lakukan evaluasi berkelanjutan atas efektivitas penerapan langkah 4. Berikutnya kita masuk ke balance scorecard, adalah sebuah laporan kinerja berdasarkan sekumpulan ukuran keuangan dan non-keuangan yang sangat penting untuk memahami dan menerapkan strategi. Jadi di balance scorecard ini berisikan kumpulan ukuran finance dan non-finance. Balance scorecard juga mengelompokkan critical success factor perusahaan dalam 4 bidang. Yang pertama, perspektif keuangan. Ini ukuran-ukuran keuangan, misalnya return on investment. Yang kedua, perspektif pelanggan terkait kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal, misalnya produktivitas dan kecepatan dalam memproduksi barang dan jasa. Yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan, misalnya pelatihan yang diadakan dan sejumlah paten atau produk baru yang dihasilkan. Berikut ini adalah manfaat dari balance scorecard. Yang pertama, menyediakan alat untuk menerapkan strategi. Jadi ini perbedaan balance scorecard dengan pengukuran kinerja yang lain, bahwa pengukuran dalam balance scorecard pengukuran kinerja dalam balance scorecard sangat dikaitkan dengan strategi. Yang kedua, menyediakan alat untuk mencapai perubahan organisasi yang diharapkan dalam strategi. Ketiga, dapat digunakan untuk menentukan kompensasi dan penghargaan bagi manajemen. Jadi, penentuan kompensasi dan reward bagi manajemen tidak hanya karena mereka dapat mencapai target-target keuangan yang dibebankan, tapi juga harus mencapai target-target non-keuangan yang dibebankan. Jadi ada keseimbangan antara pencapaian target keuangan dan pencapaian target non-keuangan. Kemudian, menjelaskan usaha dari para manajer dengan strategi. Yang terakhir, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan untuk mencapai critical success factor yang menjadi tujuan perusahaan. Balance scorecard yang disusun dengan benar dapat digunakan untuk menyimpulkan atau memahami strategi perusahaan. Balance scorecard berguna bagi strategi, dan strategi juga akan mengarahkan balance scorecard. Penekanannya pada setiap perspektif kinerja yang mencerminkan strategi perusahaan. Untuk pemimpin biaya atau cost leadership, mungkin perspektif proses internal yang paling penting. Bagaimana menghasilkan produk dan jasa yang dengan biaya yang paling rendah di antara pesaing. Sedangkan untuk perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi, perspektif pelanggan adalah yang paling penting. Bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan, dan pelanggan juga memperoleh layanan yang sangat luar biasa baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah
kita masuk ke peta strategi atau strategi map. Peta strategi adalah diagram hubungan sebab akibat yang ada dalam BSC, memperlihatkan bagaimana pencapaian tujuan-tujuan dalam balance scorecard atau critical success factor dalam satu perspektif yang harus mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan dalam perspektif yang lain. Jadi antar perspektif saling berkaitan. Kemudian perspektif keuangan adalah target utama dalam peta strategi karena kinerja keuangan adalah tujuan akhir untuk sebagian besar perusahaan yang mencari laba. Keberhasilan dalam perspektif-perspektif yang lain mengarahkan secara langsung ke kinerja keuangan dan nilai pemegang saham yang lebih baik. Berikut ini adalah contoh dari peta strategi. Jadi kalau kita lihat imbal hasil investasi, pertumbuhan pendapatan, dan penurunan biaya per unit, ini adalah tujuan dari perspektif keuangan. Kemudian meningkatkan profitabilitas pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi waktu pemenuhan order pelanggan adalah perspektif pelanggan. Meningkatkan inovasi produk, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan produktivitas adalah tujuan dari perspektif proses bisnis internal. Kemudian mengkomunikasikan strategi ke seluruh organisasi, meningkatkan penggunaan teknologi, dan meningkatkan kemampuan pegawai adalah tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kalau kita amati, setiap tujuan dari 4 perspektif ini saling berkaitan. Inilah disebut peta strategi adalah diagram yang memperlihatkan hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, salah satu tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah meningkatkan penggunaan teknologi. Meningkatkan penggunaan teknologi akan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dalam perspektif proses bisnis internal, juga meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas meningkat, maka perusahaan bisa mengurangi waktu pemenuhan order atau juga melakukan penurunan biaya per unit. Penurunan biaya per unit dapat meningkatkan imbal hasil investasi. Jadi jelas adanya saling keterkaitan antara tujuan-tujuan yang ada dalam setiap perspektif. Dan hasil akhirnya adalah peningkatan imbal hasil investasi dan peningkatan nilai perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas pemegang saham. Ingat, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Yang berikutnya adalah keberlanjutan. Ini adalah perspektif kelima untuk banyak organisasi. Jadi perusahaan harus melakukan keberlanjutan yang menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam 3 dimensi kinerja organisasi atau perusahaan, yaitu di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan lingkungan menggunakan indikator kinerja lingkungan atau Environmental Performance Indicator untuk mengukur keberlanjutan. Indikatornya ada dalam 3 bidang. Pertama, operasional, mengukur tekanan ke lingkungan atau permasalahan kepatuhan ke peraturan. Manajemen mencoba mengurangi dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. Dan kondisi lingkungan mengukur kualitas lingkungan di sekitar perusahaan. Balance scorecard juga dapat diterapkan tidak hanya di perusahaan yang bertujuan laba, tapi juga perusahaan nirlaba atau organisasi nirlaba yang memang tujuannya bukan untuk mencari laba. Namun demikian, strategi bersaing dalam organisasi nirlaba juga berbeda. Pertama, harus memuaskan para pendonor, baik individu maupun institusi, pemimpin politik, dan masyarakat umum. Namun demikian, BSC tetap dapat digunakan untuk memonitor proses bisnis internal, kepuasan pelanggannya, ukuran keuangan, dan ukuran sumber daya manusia. Cuma agak berbeda dari perusahaan yang bertujuan laba. Kemudian di analisis rantai nilai atau value chain juga dapat digunakan untuk menentukan pada aktivitas mana biaya dapat dikurangi, namun tidak mengurangi kualitas dari organisasi nirlaba, kualitas layanan maksudnya, dan pada titik mana nilai tambah atau pada aktivitas mana nilai tambah dapat ditambahkan.
Apa saja peranan manajemen biaya untuk menerapkan strategi yang dibahas dalam bab ini? Pertama, untuk analisis SWOT, menyediakan sebuah sistem dan struktur untuk mengidentifikasi critical success factor. Kemudian analisis rantai nilai atau value chain disusun berdasarkan critical success factor dengan merincikan critical success factor dalam berbagai aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Ingat kembali bahwa dalam value chain atau rantai nilai, aktivitas-aktivitas di organisasi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama aktivitas utama dan yang kedua aktivitas pendukung. Kemudian Balance Scorecard menyediakan cara untuk menerapkan strategi yang dikembangkan melalui dua analisis sebelumnya. BSC menyediakan proses untuk mengevaluasi pencapaian CSF organisasi. Dengan demikian berakhir sudah materi presentasi saya untuk bab 2 dari buku Manajemen Biaya Blocher edisi 5 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.